Halo Sobat Channel Fakta Dunia, masih bersama kita tentunya, membahas seputar sejarah bangsa kita Indonesia dengan beragam adat dan cerita yang melekat pada daerah masing-masing. Kali ini kita akan membahas tentang misteri pesugihan Gunung Kawi yang bisa kaya 7 keturunan. Berikut ini 6 fakta menyeramkan Gunung Kawi. Berada di Desa Wonosare, Kabupaten Malang, Jawa Timur dan terletak sekitar 15 km dari kota Malang. Gunung Kawi kerap dikaitkan dengan praktik pesugihan. Dengan ketinggian yang mencapai 2.551 meter DPM, cerita misteri pesugihan Gunung Kawi seringkali memicu banyak orang yang bermimpi menjadi kaya, seketika memilih untuk mengunjunginya. Disebut-sebut bisa kaya 7 keturunan. Pesugihan Gunung Kawi yang berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur ini hampir selalu dikaitkan dengan berbagai kegiatan atau praktek spiritual dan mistis. Hal ini pula yang kemudian membuat Gunung Kawi sering dijadikan sebagai tempat pesugihan, pemujaan atau kegiatan spiritual dan ritual yang dipercaya untuk mendapatkan kekayaan. Meskipun banyak masyarakat yang mengatakan jika Gunung Kawi merupakan gunung biasa, namun tetap banyak pula yang percaya kalau Gunung Kawi memiliki mustika kekayaan dan sejumlah kekuatan gaib yang mampu mendengar dan mengabulkan orang yang melakukan ritual pesugihan. Lantas apa saja fakta menyeramkan yang terdapat di Gunung Kawi sebagai gunung yang memiliki misteri pesugihan dan mampu membuat orang kaya 7 keturunan ini? Berikut ini ulasannya yang dilansir Radar Kepa, IANG.id dari berbagai sumber terpercaya. 1. Air bertuah. Di dalam kawasan pesugihan Gunung Kawi ini, terdapat sebuah kendi yang disebut berisi air bertuah. Banyak yang percaya kalau air yang ada di dalam kendi ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit disebut sebagai tetesan dari sumur Zam-Zam. Namun banyak pula masyarakat yang sama sekali tidak mempercayainya. Mitos sumber air bertuah yang menyembuhkan penyakit dan pelancar rezeki. Di kawasan ziarah Gunung Kawi terdapat kendi yang berisi air bertuah yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit dan dipercaya masyarakat sebagai pelancar rezeki. Beberapa percaya jika keberadaan kendi yang tak pernah habis airnya ini adalah tetesan air Zam-Zam. 2. Rumah Padepokan Eyang Sujo. Rumah Padepokan ini dikabarkan pertama kali didirikan di Blitar, Jawa Timur. Rumah Padepokan ini juga dikabarkan berhubungan erat dengan pesugihan Gunung Kawi. Rumah Padepokan ini diberikan kepada pengikut terdekat Eyang Sujo yang bernama Ki Maridun. Di rumah Padepokan Eyang Sujo ini terdapat berbagai peninggalan Eyang Sujo yang dikeramatkan. Di antaranya bantang dan gulin yang berbahan batang pohon kelapa serta tombak pusaka semasa perang Diponegoro. Eyang Sujo adalah sosok yang dianggap sebagai guru spiritual besar oleh sebagian masyarakat Jawa, Madura, dan Tionghoa. Makamnya di pesarean Gunung Kawi banyak dikunjungi orang dari etnis-etnis tersebut. Ia juga dipuja di banyak kelenteng, termasuk Kim Tek Ei kelenteng tertua di Jakarta. 3. Pohon Dawan Daru. Di Gunung Kawi ada sebuah pohon yang ditanam oleh Eyang Sujogo. Pohon itu juga disebut-sebut sebagai tongkat milik. Terletak di area pemakaman. Pohon Dawan Daru ini disebut juga sebagai Shanto atau pohon dewa oleh orang Tionghoa. Para peziarah sering menunggu dahar, buah atau daunnya yang jatuh. Katanya bila buah atau dasunnya disimpan, dapat menambah kekayaan untuk orang tersebut. Namun seperti namanya, dibutuhkan kesabaran hingga berbulan-bulan untuk menunggu beberapa bagian dari pohon itu jatuh. Dawan Daru dikenal juga sebagai ceremai Belanda. Tumbuhan ini sebetulnya adalah koleksi kebun raya Purwodadi. Ia ditanam di sejumlah titik dan tumbuh cukup baik. Padahal kebun tersebut terletak di dataran rendah beriklim kering. Hal ini dikarenakan Dawan Daru mampu beradaptasi dengan lingkungan apapun, sehingga bisa tumbuh di dataran rendah ataupun tinggi.
Di balik buah dewandaru yang mungil dan cantik, tersimpan sekelumit mitos kepercayaan yang masih ada sampai sekarang. 4. Jumat Legi dan 12 Suro. Pada Jumat Legi, ada banyak sekali praktik ritual yang dilakukan. Sebab pada hari itu disebut sebagai hari pemakaman Kyai Zakaria II atau yang disebut Eyang Jugo. Sementara untuk tanggal 12 Suro merupakan hari memperingati wafatnya Raden Mas Iman Sujono atau Eyang Sujo. Oleh karenanya, berbagai ritual selalu rutin dilakukan pada waktu-waktu tersebut. Begitupun ritual yang sering dilakukan yakni pembersihan agar tempat tersebut tetap suci. Bila kamu hendak mengikutinya, sebaiknya membersihkan badan dan pikiran negatif terlebih dahulu. Itulah cerita misteri tentang ritual pada tanggal 12 Suro dan Jumat Legi di Gunung Kawi. 5. Petilasan Prabu Sei Kamswara. Dengan ketinggian 700 meter dan berlokasi sekitar setengah jam dari makam Eyang Sujo dan Eyang Jugo, sebuah keraton berdiri yang pernah menjadi milik Prabu Kameswara. Prabu Kameswara sendiri merupakan pangeran dari kerajaan Kediri yang beragama Hindu. Pada zaman dahulu, dikabarkan bahwa setelah sang Prabu selesai bertapa di tempat itu, beliau berhasil menyelesaikan politik di kerajaannya. Saat ini, petilasan Prabu Kameswara tersebut telah digunakan sebagai tempat pemujaan dan praktik pesugihan Gunung Kawi. Dari cerita yang banyak beredar, saat melakukan ritual di dalam bangunan makam, tidak diperbolehkan adanya batasan yang negatif, bahkan disarankan sebelum memulai. Orang-orang diharuskan membersihkan badan dengan mandi keramas terlebih dahulu. 6. Penuhi tumbal pesugihan. Sama seperti ritual pesugihan pada umumnya, pesugihan Gunung Kawi juga sebut bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Di Gunung Kawi, selama 3 hari di bawah pohon keramat para peziarah diwajibkan untuk melakukan tapa brata. Tapi untuk bertapa, orang yang melakukan pesugihan diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan mandi suci yang dipimpin oleh juru kunci Gunung Kawi. Tapi ketika mensucikan diri dengan cara mandi suci tersebut, masing-masing pelaku pesugihan harus melakukan kontrak mate atau kontrak gaib dengan penguasa gaib Gunung Kawi. Sungguh menyeramkan. Setiap orang yang melakukan pesugihan Gunung Kawi, seperti meminta kaya 7 keturunan, harus menawarkan tumbal nyawa yang wajib setiap tahun. Hal itu guna melanggengkan kekayaannya yang diperolehnya dari pesugihan Gunung Kawi. Tidak kalah menyeramkan, setiap tumbal yang diminta adalah kerabat yang masih memiliki hubungan darah dengan orang yang melakukan praktik pesugihan itu sendiri. Setelah semua ritual pesugihan dilakukan, daun dewandaru akan jatuh dan pelaku pesugihan harus menyimpan daun itu seumur hidup. Sesuai dengan mitos yang selama ini beredar, daun dewandaru mampu memberikan rezeki dan memberikan uang gaib setiap hari kepada pelaku pesugihan Gunung Kawi. Baik, itulah semua ulasan yang dapat kami rangkum mengenai mitos dan fakta Gunung Kawi. Kami harap informasi yang dapat kami sampaikan dapat menjadikan manfaat bagi kita semua. Kami undur pamit dulu ya sobat. Tetap setia kepada channel kami Fakta Dunia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya. Sekian terima kasih.